Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian semua, khususnya kelas 10 AKL, 10 BDP, dan 10 OTKP. Berjumpa lagi dengan Ibu ya dalam pelajaran IPA. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang ekosistem, di mana ekosistem itu ada di LKS kalian di bab 3 ya. Dan itu ada di halaman 32 sampai 34. LKS halaman 32 sampai 34. Nah, ini nanti Ibu akan bahas di sini. Nah, kita lanjut ya. Di sini kita akan membahas tentang ekosistem. Untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang pengertian ekosistem. Nah, di sini ekosistem itu adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ekosistem merupakan gabungan dari setiap unsur biosistem yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan fisik sehingga mengalirkan energi ke struktur biotik tertentu. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup pada sebuah komunitas akan berkembang bersama dengan lingkungan yang ditinggali, kemudian membentuk sebuah sistem kehidupan. Nah, adapun di sini komponen-komponen ekosistem itu terdiri dari yang pertama adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini apa? Komponen abiotik ini adalah komponen tak hidup yang membentuk suatu ekosistem. Intinya, komponen abiotik itu adalah benda mati ya, atau makhluk tak hidup. Nah, di sini misalnya untuk komponen abiotik itu adalah sinar matahari, air, udara, tanah, suhu, kelembapan. Dan yang kedua ada komponen biotik. Nah, komponen biotik ini adalah komponen hidup yang terdiri dari makhluk hidup sebagai tempat untuk makhluk hidup. Jadi, komponen biotik itu kebalikan dari komponen abiotik. Kalau tadi komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari benda mati, tapi kalau komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari semua makhluk hidup yang sebagai tempat ekosistem. Nah, di sini untuk komponen biotik itu terdiri dari yang pertama produsen. Produsen ini merupakan makhluk hidup atau organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, organisme yang termasuk dalam kelompok produsen itu misalnya adalah tumbuhan hijau serta tumbuhan lain yang memiliki klorofil. Nah, klorofil itu adalah zat hijau daun ya. Nah, pokoknya setiap tumbuhan hijau atau tumbuhan yang memiliki zat hijau daun itu disebut produsen karena dia dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dan untuk berikutnya adalah konsumen. Konsumen itu atau heterotrof. Nah, ini adalah organisme yang menjadi konsumen atau memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lainnya. Contohnya organisme heterotrof yaitu hewan, jamur, manusia, dan mikroba. Jadi hewan, jamur, manusia, dan mikroba termasuk konsumen. Mengapa? Karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Dan yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer ini adalah organisme yang berperan sebagai pengurai komponen-komponen organik yang berasal dari organisme lain yang telah mati atau hasil sisa pencernaan. Nah, komponen ini juga dikenal dengan nama konsumen makrosapotrof. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Nah, selain itu terdapat detritivor yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Nah, ini contohnya ada kutu kayu, cacing tanah, dan belatung. Baiklah, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk
hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Nah, sekarang ada 5 soal yang perlu kalian jawab. Nah, di sini yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, sebutkan macam-macam komponen abiotik yang terdapat dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, jelaskan kegunaan matahari sebagai komponen ekosistem. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara dekomposer dengan detritivor. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan konsumen. Nah, latihan soal ini ada juga di LKS kalian, yaitu halaman 35. Ya, ada di LKS kalian halaman 35, dan ingat, soal serta jawabannya ditulis di buku latihan IPA ya. Setelah kalian tulis, kalian foto dan kumpulkan ke Google Classroom-nya Ibu. Baiklah, terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.